Baiklah, yang saya hormati kepada Bapak Ketua SMA dan juga Direktur di atas dari MDD selaku dasar pemangku pada mata kuliah di kasus kali ini. Perkenalkan, nama saya Yuniarti dengan nik dasar 11/82/2050. Dalam hal ini saya mengambil studi kasus dari inisial R. Dia bersekolah di SD Negeri 14 Surabaya. Dalam hal ini R ini membahas perilaku saling mengejek atas sarjana dengan sebutan nama orang tua yang dilakukan R lalu temannya, dan juga hal itu dilakukan secara berulang. Dalam hal ini R ini adalah seorang siswa SD berusia 11 tahun pada kelas 6 yang menunjukkan pola agresif verbal yang berulang akibat pengaruh teman sebaya dan juga teman bermainnya di lingkungan sekolah. Analisis dari dinamika masalah ini menunjukkan bahwa hal ini dilakukan secara normal dan wajar di kelompok pertemanannya. Dalam proses eksternalisasi kembalian unik dari kita tahu bahwa dalam hal ini dapat membantukan memisahkan diri dari masalah dan cepat regulasi emosi dan memperbaiki interaksi sosialnya. Lalu ada pendahuluan pada kasus saya ini, fenomenanya yaitu dari observasi yang sudah saya teliti bahwasanya hal ini merupakan agresi verbal yang sering atau cukup ditemui di interaksi pertemanan sehari-hari pada anak-anak usia 10 sampai 12 tahun. Dalam hal ini, R ini sering menyebutkan nama orang tuanya dengan teman-temannya. Dan dari hasil wawancara juga, perilaku ini bukan sekedar kejadian yang langka, tapi sudah menjadi bagian budaya dalam bermain di kelas ataupun di lingkungan pertemanannya. R ini juga mengaku bahwa dia sering mengikuti temannya terlebih dahulu. Jadi ketika temannya mengejek, dia akan membalas mengejek juga. Dia juga menunjukkan bahwa dia sering merasa hikam ataupun jengkel karena dia itu tidak mau terlihat lemah di depan teman-temannya. Kebiasaan mengejek ini secara berulang akan membentuk pola interaksi yang tidak sehat, meskipun setelah konflik teman-teman R ini akan kembalikan dalam kerja atau hubungan begini. Lalu selanjutnya dalam hal ini menurut saya pendekatan proses imperatif dapat dipilih karena dalam konteks R ini cerita dominan dari konseli dan juga cerita dominan dari teman-temannya ini dapat mempengaruhi masalah itu sendiri. Jadi present problem dari R ini menunjukkan bahwa masalah utamanya itu kebiasaan saling mengejek dengan keributan nama orang tua. Jadi ketika salah satu anak mengetahui nama orang tuanya, maka dia akan mengejek. Lalu bergantian satu persatu. R menjelaskan bahwa perilaku mengejek ini sering dialami, apalagi dimulai dari W, A, atau G yang seringkali memulai terlebih dahulu. Dari wawancara yang telah saya lakukan kepada R, dia juga menentukan bahwa dari skala 1 sampai 10 itu ada di angka 7, bahwasanya itu menunjukkan bahwa ini cukup menyendiri dengan menenangkan diri, dan juga nanti setelah berkonflik akan berbaikan meski dia emosi setelah konflik akan biasa saja pada waktu tertentu. Lalu dari data pendukung present problem ini, yaitu saya berasal dari observasi awal, observasi secara menyeluruh. Lalu ada juga wawancara kepada guru kelasnya, teman sebaya, teman laki-laki, dan juga teman perempuannya. Lalu ada juga dari hasil sertifikat dari konflik sendiri. Dalam hal ini menyebutkan bahwa hal ini merupakan hasil dari kombinasi pengaruh lingkungan sosial atau regulasi emosi yang belum stabil, dan juga penguatan dari kelompok bermain. Dalam hal ini, meskipun kesal, dia akan tetap mengejek dan tetap bila ejekan itu terlalu berlebihan, maka dia akan melakukan kekerasan. Kekerasannya itu bisa dengan mencegah temannya yang laki-laki. Lalu dari sisi keluarga, orang tuanya ini bekerja secara sederhana, ayahnya itu guru dan ibunya ini ibu rumah tangga. Ayahnya ini sebagai penjual bunga di kuburan yang sering pulang pergi ke Palembang. Lalu dari data pendukung ini banyak yang saya dapatkan, mulai dari observasi awal, hipotesis dan hingga data secara akurat.
juga ucapan singkat. Dia secara diam jawab, tapi secara singkat apa yang kita tanyakan itulah yang dia jawab. Lalu dari kasus ini ada beberapa kasus. Yang pertama itu cerita domina, yang kedua itu pengaruh diskursus sosial, yaitu yang memperkuat dari narasi bahwa kekuatan diri itu diukur dari kemampuan membalas ejekan. Lalu yang ketiga eksternalisasi masalah, bahwa dia itu akan menggambarkan temannya ini yang sering mengejek, seringan, yang juga sih saling balas-balasan. Lalu ada juga beberapa cerita alternatif yang tersembunyi. Lalu selanjutnya ada juga identitas diri yang terbentuk karena dia udah dengan ini maka dia akan menjadi orang yang keras. Padahal pada awalnya menjadi orang yang cukup bisa diajak komunikatif. Lalu faktor lingkungan yang memperkuat cinta dominan. Lalu posisi ini dalam hubungan dan juga masalahnya. Kekuatan diri yang dapat dilakukan dengan secara personal, yaitu menunjukkan bahwa si R ini memiliki fondasi yang kuat untuk mengembangkan dirinya lebih positif asal dia lebih didekatkan lagi kepada guru dan teman-teman yang baik. Lalu ada hipotesa pertama dapat disimpulkan bahwa perilaku mengejek ini dapat menjadi hanya awal permulaan, masih banyak hal-hal lain dari perilaku mengejek ini. Dari perilaku mengejek ini juga bisa jadi tidak percaya diri, apalagi ketika dia aktif, dia tidak mau jajan, dia berikan temannya, lalu ada juga dia membuka karena dia merasa makanan dia itu kurang. Lalu dari hal ini juga adanya masalah naratif, asumsi bahwa identitas seseorang itu dibentuk melalui cerita yang percaya. Lalu selanjutnya kelebihan dan kekurangan konstruksi naratif ini bahwa kemampuan verbal dan metode dari konseling dapat menceritakan pengalaman hidupnya secara mendalam. Cara intervensinya yang pertama itu persiapan sebelum melakukan intervensi, yaitu observasi. Lalu yang kedua persiapan teknis sesi konseling, yaitu mengajak ini pada pekan kedua untuk konseling. Lalu ketiga persiapan intervensi selama proses konseling, apakah dia itu nyaman, apakah dia mau untuk ngobrol. Lalu yang keempat itu persiapan evaluasi dan tindak lanjut yang biasanya dilakukan oleh guru. Dan kelima itu persiapan dokumentasi. Lalu selanjutnya ada juga proses konseling. Yang pertama itu engagement dan aliansi konseling. Yang kedua itu adalah memisahkan masalah dari diri konseling. Lalu yang ketiga itu menggali dampak masalah. Yang keempat itu menggali momen saat konseling tidak menguasai masalah tersebut. Dan juga yang kelima tahap membangun narasi alternatif. Yang keenam tahap perkuat cerita baru dari dominan story tadi, dan juga tahap penutup dan perencanaan keberlanjutannya. Dari refleksi di kasus ini memberi gambaran yang luas bahwa mengenai perilaku agresif verbal dapat terbentuk melalui interaksi kompleks antara keluarga, teman sebaya, dan juga narasi sosial yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini mungkin pedoman observasi dari R. Saya mengambilnya dari aspek-aspek teori, lalu juga ada wawancara untuk kelas, wawancara untuk teman sebaya, dan juga kesimpulan dari wawancara. Lalu juga ada catatan yang diisi sendiri oleh konseling dan juga catatan dan lampiran terbatin pada pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan juga lampiran dokumentasi ketika di SD Negeri 14 Nelayan. Dan ini referensinya. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan. Bagaimana guru dan orang tua dan membantu mempertemukan perubahan perilaku R? Kalau dari guru dan orang tua itu dari nasihat, biasanya kalau pada awalnya itu mereka kan guru melihat itu biasanya disuruh istighfar dulu. Setelah istighfar biasanya dibilangin nasihat, kadang di ruang guru, kadang juga pada di kelas itu diberi nasihat. Lalu apakah ada pertanyaan lain? Saya bertanya, saya itu kan tadi dari guru dan orang tua.
Lalu kalau untuk peran Mas Maria dalam mengembangkan perilaku pendidikan pada kasus Erik itu bagaimana? Karena si Erik ada perilaku yang sering caper kepada teman perempuannya, maka teman laki-lakinya itu kadang tidak mau ketika dia menitip makanan. Apalagi ketika dia menitip makanan itu kan kadang juga dia kadang dibayar, kadang enggak. Jadi intensitasnya itu kadang mereka itu menolak apa yang disuruh sama Erik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.